Halo cuy, gimana? Apa masih suka pakai VPN gratis untuk mencari amunisi rudal Mesir kalian? Hehehe. Seperti saya dong rajin belajar. Ya, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, silahkan support channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Udah siap? Gaspol! Kisah dimulai yang bertempat di hutan. Terdapat pria Payubaya yang tergeletak tak berdaya akibat luka tembak di perutnya. Dia sedang mengingat perbuatan dosa di masa lalunya, yaitu mengkhianati teman-temannya, meninggalkan keluarganya, berjudi, koyo, pura-pura lupa kalau punya hutan, dan suka menghiraukan panggilan ibunya ketika disuruh beli terasi di warung. Dan sekarang dia berharap untuk segera taubat di sisa waktu yang dimilikinya. Terrible things in my life. Trade friends. Sin goes unpunished in this life. Dan inilah Timun Mas. Loh, dan inilah Run All Night. Scene flashback 16 jam sebelum kejadian barusan. Dia adalah Jimmy, tokoh utama kita. Jimmy ternyata menginap di bar akibat mabuk semalaman. Jimmy pun tidak sadar bahwa semalam dia kentut saat tertidur. Dan akibat kentutnya Jimmy yang bau sampah basah itu pun membuat teman-temannya kesal. Tetapi Jimmy tidak memperdulikan hal ini. Dia malah merokok tanpa minum air putih terlebih dahulu. Dan ini sungguh sangat menyehatkan paru-parunya. Look who's up. How would I know that? Take that. Danny in yet? Kemudian Jimmy sedang mencari anak dari temannya yang bernama Dani. Ini penampakannya. Ternyata Dani adalah seorang pecandu narkoba jenis heroin. Jimmy menghampiri Dani dengan maksud meminjam uang kepadanya untuk memperbaiki pemanas udara di rumahnya yang sudah rusak. Sebelum memberikan uang kepada Jimmy, Dani memintanya agar nanti sore menjadi badut Santa di rumahnya. Awalnya Jimmy menolak dengan alasan sibuk, yang aslinya dia malu karena takut reputasinya turun. Tetapi karena finansialnya Jimmy yang sedang lagi kacau, Tetapi karena finansialnya Jimmy sekarang lagi kacau, akhirnya dengan berat hati dia pun menyanggupi permintaan Dani ini. The heater blew over at my place. He told me to ask you. All right. Thanks, Danny. Oh, jeez, Danny. Right. Find some. Berpindah ke tempat pelatihan boxing. Dia adalah Michael, atau kita panggil saja Mikey, seorang atlet tinju profesional sekaligus anak dari Jimmy. Mikey sedang berlari tinju untuk melawan petinju dari negara kita yang sangat melegenda dengan total pertandingan 52 yang diantaranya menang 48 kali, TKO 22 kali, seri 3 kali, dan hanya 1 kali mengalami kekalahan, yang membuat semua bapak pos kamling pasti sudah tahu dengan atlet kita yang satu ini. Ya, dia adalah Chris John. Dan saya perkenalkan anak didik Mikey yang bernama Lex. Ini penampakannya. Lex sedang merekam latihan Mikey untuk dipelajarinya ketika bertanding nanti. Dengan pukulan telak Mikey menjatuhkan musuhnya, yang membuat Lex pun tidak sengaja menertawakan kejadian ini. Hal ini membuat Mikey terlihat agak kesal kepadanya dengan menyuruhnya pergi karena telah mengejek rekan latihannya yang terjatuh akibat terkena pukulan barusan. Dan itu sungguh sangat tidak sopan. Dia adalah Shawn Maguire, atau kita panggil saja Shawn. Dia adalah bapak dari Dani sekaligus mantan bos Jimmy. Shawn adalah orang yang paling disegani dan berpengaruh di kota ini. Oleh karena itu, Dani memanfaatkan reputasi ayahnya dengan mengajak pengedar narkoboy bekerja sama dengan ayahnya supaya si pengedar bisa menyelundupkan narkoboynya ke kota ini dengan aman tanpa pemeriksaan. My employers are looking for a partner. Heroin. And my son told you I'd be interested in this. Setelah mengetahui hal itu, Shawn langsung menolaknya meskipun dirayu dengan hasil yang sangat besar. Tetapi Shawn tetap menolak tawaran tersebut karena dia sudah pensiun dari profesinya sebagai bos mafia, dan sekarang dia adalah seorang pengusaha yang sah dan mencari rezeki dengan halal. Shawn pun langsung mengusir si pengedar ini, dan Dani agak kesal karena keputusan ayahnya. Wasting your time. Whoa, hey, wait. Dollars up front. After that, you'll receive 20% of all. Fuck out of my house.
Ternyata si pengedar telah membayar Dani untuk mendapatkan dukungan dari ayahnya. Tetapi karena ayahnya menolak, si pengedar pun mengancam Dani untuk mengembalikan uangnya malam ini. Paid you to guarantee your father's support. You know what happens if you don't have... Kemudian Dani menghampiri ayahnya lagi dan merayunya untuk menyetujui bisnis tersebut dan memberitahukan bahwasannya si pengedar telah membayar Dani dan kini uangnya pun sudah habis. Tetapi Shaun tetap menolaknya karena pada masa lalunya dia sudah menjalankan bisnis tersebut yang pada akhirnya Shaun kehilangan semua teman-temannya karena teman-temannya kecanduan barang haram ini, dan Shaun meminta agar Dani menyelesaikan masalahnya sendiri. Somebody made me the same proposal. I made somebody got hooked on this shit. I watched my friends rot away in front of somebody other than me cleaned it up. Kemudian scene berlanjut ke rumah Mikey yang sedang siap-siap untuk bekerja. Ternyata Mikey sudah mempunyai 2 anak perempuan yang saat ini mereka sedang bermain petak umpet. What are you doing in there? Dan kali ini saya perkenalkan karakter yang memiliki otoritas penuh dalam hubungan, memiliki insting yang sangat tajam, pola pikir yang abnormal, mempunyai daya ingat di atas rata-rata manusia konvensional pada umumnya dalam mengingat kesalahan para kaum Adam. Dan tak hanya itu, apapun pertanyaan kita kepadanya, jawabannya cuma satu, terserah. Ya, dia adalah istri kita semua. Istri Mikey yang sedang hamil tua pun sedang memarahi kedua anaknya yang belum siap-siap karena sebentar lagi mereka akan pergi ke rumah saudaranya untuk merayakan hari Natal. Kemudian istrinya terkejut melihat Mikey yang akan berangkat bekerja, padahal Mikey sudah berjanji untuk pergi bersama keluarganya. Tiba-tiba Mikey membatalkan janjinya dengan alasan ada keperluan mendadak yang tidak bisa ditinggal, tetapi tetap saja si istri tidak peduli dengan alasannya. Kemudian si istri mengeluarkan jurus andalannya. Kaum Adam pasti tahu. Ya, si istri pun ngambek tidak jelas karenanya. Untung saja Mikey adalah pria yang memiliki lidah bercabang seperti saya. Dengan lihainya dia menghibur istrinya dan mengalihkan pembicaraan. Diperlihatkan istrinya sedang menyusun foto dokumentasi untuk si bayi nanti ketika lahir. Gara-gara terdapat foto Mikey dan ayahnya, membuat Mikey agak kesal karena Mikey sangat membenci ayahnya sendiri dan tidak mau mengakuinya. Jimmy sendiri sedang duduk di kamar mandi dengan mengenakan setelan Santa Claus. Tiba-tiba ada seorang yang mau masuk untuk mengingatkan bahwa keluarga Shaun sudah siap merayakan hari Natal. Tak disangka ternyata Jimmy sedari tadi di kamar mandi sedang asik minum khamr. Berlanjut ke acara keluarga Shaun, sebenarnya Shaun tidak setuju karena Jimmy sahabatnya sendiri dijadikan Santa oleh putranya. Akibat sebelumnya minum khamr di kamar mandi, Jimmy pun kehilangan kendali atas pikirannya, alias mabuk. Karena mabuk ini, Jimmy pun tidak segan-segan menggoda istri temannya sendiri dengan mengatakan hal yang tidak pantas diucapkan, apalagi di depan anak kecil. Dengan nada merayu, Jimmy mengatakan meskipun tubuhku kurus, tetapi rudal Mesir punyaku memiliki ukuran yang panjang. Alhasil, si suami marah karenanya, untung saja dicegah sama orang yang ada di sampingnya. Ketika Jimmy akan mengambil hadiah untuk si gadis, Jimmy pun ngagul dan tidak sengaja menyentuh besi panas yang ada di sampingnya. Hal ini membuat Jimmy kesal serta ngomel-ngomel tidak jelas dan memarahi bocah yang ada di sana. Dan dari kejadian ini, Jimmy pun dibawa ke kamar mandi untuk disadarkan secara paksa, dan Shaun menyuruh bawahannya untuk memberinya makan setelah sadar dari mabuk ini. Where is he going? There's some water. Setelah Jimmy sadar dari mabuknya, kemudian Shaun menghampirinya dengan rasa iba karena mereka adalah 2 sahabat sejak lama yang merintis pekerjaan sebagai mantan mafia bersama. Saat ini Jimmy selalu dihantui masa lalunya sebagai pembunuh bayaran yang tidak segan-segan membunuh temannya, bahkan saudaranya sendiri. Jimmy melakukan itu semua atas perintah dari Shaun. Dari sini kita tahu bahwa mereka berdua memiliki mental atau ikatan seperti anak STM dengan prinsip kemanapun kita pergi, ketika kita melanggar batas, maka kita akan pergi bersama. Solidaritas tanpa batas, tapi nasib tidak ada yang tahu. Ya. My dreams. Whose faces? I see Billy a lot. That line. We're going to...
Scene berpindah kepada Mikey yang sedang mengantar kliennya. Ternyata kliennya adalah si pengedar narkoboy yang berniat pergi ke apartemen Dani untuk meminta uangnya dikembalikan. Sedangkan Mikey belum sadar apa maksud si pengedar narkoboy meminta dia untuk mengantarkan ke tempat ini. I'm trying to save a little time. Or make yourself a little more money. Excuse me, buddy, where the hell are you taking us? There's a... Di tempat lain Jimmy sedang asik nongkrong di restoran. Kemudian ada dua orang polisi yang menyapa Jimmy dan membahas masa lalunya sebagai asasin yang menyandang gelar si penggali kubur yang rela melenyapkan siapa saja demi Shaun. Tak disangka polisi itu menginginkan nama-nama korban yang telah Jimmy ambil nyawanya, tetapi Jimmy tidak menghiraukan hal ini. Kemudian si polisi ini pun pergi meninggalkannya. What's the number? Tell your partner they don't serve Jimmy Changas in here. Suddenly I lost my appetite. Berpindah ke apartemen Dani yang sedang menghirup barang haram berdua dengan temannya. Tiba-tiba didatangi oleh si pengedar narkoba untuk meminta uangnya dikembalikan. Dani mengajak si pengedar bercanda gurau terlebih dahulu, kemudian menyuruh temannya untuk mengambilkan uang. Sedangkan di luar apartemen, Mikey sedang menunggu kliennya selesai dengan urusannya. Tiba-tiba dia melihat Lex yang sedang kelayapan di malam hari, kemudian memanggilnya dan menyuruhnya pulang. Dengan mengancam untuk mandul ke ibunya, Lex berjanji akan langsung pulang setelah diperbolehkan masuk mobil dulu. Karena semasa hidupnya dia belum pernah masuk mobil limosin. Dengan tengilnya, Lex malah menyalakan musik dan membuat video vlog untuk dipamerkan ke teman-temannya. Berpindah lagi ke apartemen, setelah tasnya dibuka sama si pengedar, ternyata uangnya adalah uang monopoli atau uang palsu. Dari kejadian ini si pengedar pun merasa dipermainkan dan tiba-tiba... Ya, Dani langsung menembaki si pengedar dengan brutalnya. Akhirnya si pengedar yang baju biru pun lock out dan yang satunya berlari keluar untuk meminta pertolongan, tetapi akibat luka tembak yang dimilikinya, dia pun tidak kuat untuk berlari yang akhirnya tertangkap juga. Karena suara bising kereta api, Dani tidak segan-segan untuk menembaknya. Tak disangka, dengan tanpa sengaja video vlogsnya si Lex pun merekam aksi penembakan Dani ini. Kemudian Mikey menyuruh Lex untuk bersembunyi, tetapi tetap saja Dani mengetahui bahwa ada orang di dalam mobil yang memergokinya. Dani menuju mobilnya Mikey, kemudian memecahkan kaca mobil ini. Ternyata Mikey dan Dani sudah saling mengenal, tetapi tetap saja Dani menangkap Mikey dan membawanya ke apartemen. Untung saja si Lex tidak ketahuan karena kegelapan malam menyamarkan keberadaannya dari penglihatan Dani. Tepat di depan pintu apartemen, Dani menoleh ke arah mobil karena terdengar suara pintu mobil yang tertutup akibat ulah Lex. Mikey memanfaatkan kelengahan Dani untuk kabur dan menguncinya dari luar. Mikey berusaha melarikan diri dan mencoba mencari pintu keluar lain dan tiba-tiba... Ya, teman Dani langsung menghadang Mikey dan mencoba melumpuhkannya. Ketika terdesak, Mikey melihat ada botol miras yang tergeletak di lantai. Kemudian dia memecahkannya lalu menusuk kaki teman Dani yang akhirnya dia mampu melarikan diri. Setelah Dani berhasil masuk, kemudian mencoba menembaki Mikey, entah jimat apa yang dimilikinya karena tidak terkena tembak sekalipun, dan terjadilah kejar-kejaran. Mikey pun berhasil lolos, tetapi teman Dani menemukan KTP-nya si Mikey, dan Mikey harus waspada karena Dani sudah mengetahui alamat rumahnya. I found this in his jacket. Kemudian scene berpindah ke Jimmy yang sedang asik menonton TV. Tiba-tiba mendapat panggilan dari Shaun untuk memberitahukan bahwasannya Mikey telah memergoki Dani sedang menembak orang. Shaun pun memerintah Jimmy agar Mikey tutup mulut dan tidak melaporkannya ke polisi. Jimmy pun bergegas mengambil pistol yang disimpannya untuk berjaga-jaga jikalau terjadi sesuatu di rumah Mikey. Kemudian dia pun pergi menuju rumah Mikey. Sedangkan Shaun menyuruh Dani untuk tidak pergi kemana-mana sebelum ada kabar dari Jimmy. Setelah sampai di rumahnya, Mikey pun panik karena mendapati rumahnya kosong dan seluruh keluarganya tidak ada. Kemudian dia menelpon saudaranya, ternyata keluarganya sedang ada di rumah saudaranya dan Mikey menyuruh istrinya untuk tetap di sana. Tiba-tiba
Terdengar pintu yang sedang diketuk, Mikey pun panik karena yang ditakutkan Dani datang untuk membunuhnya. Mikey merespon dengan mengambil pisau untuk berjaga-jaga dan mengendap-endap untuk membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Jimmy untuk memastikan apakah Mikey sudah melapor polisi atau belum. You talk to the police yet? Talk to the police about what? Dilihat dari raut wajahnya, Mikey sangat membenci ayahnya sendiri. Bahkan merokok di rumahnya saja pun dilarang. Jimmy menghargai Mikey sebagai anaknya, kemudian menyuruhnya menuruti ayahnya untuk malam ini saja, supaya keluarga Mikey aman. Dan setelah itu, Mikey diperbolehkan membenci Jimmy sampai kapanpun. Ternyata Dani diam-diam datang ke rumah Mikey yang padahal sudah diperingatkan oleh ayahnya sendiri untuk tidak pergi kemana-mana sampai ada kabar dari Jimmy. Tetapi Dani adalah karakter anak yang tidak mau menurut. Dia pun membohongi ayahnya untuk tetap pergi ke rumah Mikey. Dani mengendap-endap dan mencoba menyelinap masuk tanpa dia ketahui bahwa Jimmy berada di rumah ini. Setelah Jimmy memastikan Mikey benar-benar tutup mulut, Jimmy akan pergi ke tempat sound untuk memberikan uang tutup mulut kepada Mikey. Jimmy berpamitan kepada Mikey. Dani pun berhasil masuk ke rumah ini. Sebelum Jimmy meninggalkan rumah ini, dia mendapati mobilnya Dani yang parkir tepat di depan rumah Mikey. Dan tiba-tiba